Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Fikri Farhan yang terhormat, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro, dan kepada teman-teman sekalian yang berbahagia, perkenankanlah saya, Fiantika Rafintan Anindiasari, NPM 171, dan Syarifat Nur Cahyaningrum, NPM 150, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penawaran uang dan kegiatan ekonomi negara. Selamat menyaksikan. Pada materi bab 9 mengenai penawaran uang dan kegiatan ekonomi negara, ada beberapa subbab yang akan dibahas. Yang pertama, penawaran uang dan harga menurut pandangan klasik. Yang kedua, teori uang Keynes. Yang ketiga, uang dan kegiatan ekonomi menurut pandangan Keynes. Yang keempat, efek perubahan penawaran uang dalam analisis ADAS. Dan yang kelima, kebijakan moneter dan kegiatan ekonomi. Materi pertama, penawaran uang dan harga menurut pandangan klasik. Ahli ekonomi klasik menumpukan analisis pada efek dari perubahan-perubahan penawaran uang ke atas. Teori keuangan ini dibedakan menjadi dua, yaitu teori kuantitas atau quantity theory of money, dan yang kedua teori sisa tunai atau cash balance theory. Nah, kedua pandangan tersebut memiliki bentuk yang berbeda, tetapi pandangan pokok teori yang sama, yaitu perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan yang sama persentasinya dengan tingkat harga. Kenaikan penawaran uang akan menaikkan harga pada tingkat yang sama, begitupun sebaliknya, penurunan uang akan menurunkan harga pada tingkat yang sama pula. Misalnya, pertambahan penawaran uang sebanyak 5% akan menaikkan harga pada tingkat 5% juga. Pembahasan yang selanjutnya yaitu persamaan pertukaran. Teori kuantitas uang biasanya diterangkan dengan menggunakan persamaan pertukaran sebagai berikut. MV sama dengan PT, di mana M merupakan penawaran uang, V merupakan laju peredaran uang, P merupakan tingkat harga, dan T merupakan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Atau sama dengan penawaran uang dikalikan laju peredaran uang sama dengan tingkat harga dikalikan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Dalam persamaan di atas, yang perlu diperhatikan adalah perubahan indeks harga, karena perubahan ini menggambarkan perubahan rata-rata tingkat harga dalam perekonomian. Yang kedua, teori kuantitas uang biasanya juga bisa dinyatakan dalam persamaan MVY sama dengan Y besar, di mana M merupakan penawaran uang, VY adalah laju peredaran uang untuk membeli barang jadi, dan Y besar merupakan pendapatan nasional. Atau bisa juga disebutkan nilai Y adalah sama dengan nilai tingkat harga dikalikan dengan jumlah barang yang diperjualbelikan. Dengan demikian, nilai Y adalah lebih kecil dari nilai P dikalikan nilai T, atau tingkat harga dikalikan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Sebagai akibat dari keadaan ini, maka nilai VY adalah lebih kecil dari nilai V, atau laju peredaran uang. Pembahasan yang selanjutnya yaitu teori kuantitas uang. Teori kuantitas uang adalah perubahan dalam penawaran uang yang akan menimbulkan perubahan yang sama tingkatannya ke atas harga dan perubahan kedua variabel tersebut ke arah yang sama. Maksudnya adalah perubahan di antara penawaran uang dan harga. Apabila penawaran uang bertambah sejumlah 5%, maka harga juga akan meningkat sebanyak 5%. Begitupun sebaliknya, apabila penawaran berkurang sebanyak 5%, maka harga juga akan berkurang sebanyak 5%. Asumsi dan pandangan teori kuantitas menurut ahli ekonomi klasik Irving Fisher, seorang ahli ekonomi dari Amerika, didasarkan pada dua asumsi berikut. Yang pertama, laju peredaran uang atau V adalah tetap. Kelajuan peredaran uang tergantung pada beberapa faktor teknikal seperti sistem pembayaran gaji, ciri-ciri kegiatan perdagangan, efisiensi sistem pengangkutan, dan kepadatan penduduk.
Faktor-faktor ini tidak mengalami perubahan dalam jangka pendek, dan oleh karena itu cara-cara masyarakat untuk menggunakan uang dan berbelanja tidak berubah. Dan yang kedua yaitu kesempatan kerja penuh selalu tercapai dalam kegiatan ekonomi. Jumlah barang-barang adalah tetap dan tidak dapat ditambah, sehingga penawaran tidak akan pernah kurang dari produksi barang pada kesempatan kerja penuh. Oleh karena sesuai dengan rumusan SAI, setiap barang yang dikeluarkan akan dibeli masyarakat atau supply creates its own demand. Maksudnya, penawaran akan membentuk permintaannya sendiri. Maka untuk memaksimumkan untung mereka akan selalu memproduksikan barang-barang pada tingkatan kesempatan kerja penuh. Ini berarti T atau jumlah barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam perekonomian adalah tetap jumlahnya dan tidak bertambah maupun berkurang. Teori sisa uang tunai. Teori ini dikembangkan oleh ahli ekonomi klasik dari Inggris yang bernama Alfred Marshall dari Cambridge. Teori ini menerangkan tentang sifat hubungan di antara penawaran uang dan tingkat harga. Teori sisa uang ini mempunyai pandangan yang sama dengan teori kuantitas uang. Teori ini berpendapat bahwa perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan harga yang sama tingkatannya. Teori sisa uang tunai diterangkan dalam persamaan M sama dengan K kecil dikali P dikali T, di mana M merupakan penawaran uang, P merupakan tingkat harga, T merupakan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan, dan K kecil adalah pendapatan masyarakat yang dipegang secara tunai. Kritik-kritik atas teori kuantitas uang. Yang pertama, pemisalan bahwa T adalah tetap kurang tepat. Ahli-ahli ekonomi klasik berpendapat bahwa kesempatan kerja penuh selalu tercapai, dan seterusnya mereka berpendapat bahwa jumlah barang dalam perekonomian tidak dapat ditambah, dan T menjadi tetap. Sedangkan golongan Keynesian berpendapat bahwa kesempatan kerja penuh tidak selalu dicapai, sehingga kegiatan ekonomi yang tidak menggunakan faktor produksi secara sepenuhnya dapat menyebabkan pengangguran. Oleh karena itu, jumlah barang-barang atau T masih bisa ditambah. Yang kedua, laju peredaran uang tidak selalu tetap dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terdapat faktor-faktor penting dalam jangka pendek dan jangka panjang yang dapat mempengaruhi laju peredaran uang, seperti pengangguran yang dapat mengurangi pengeluaran masyarakat, dan ini menyebabkan laju peredaran uang menjadi lebih lambat. Sedangkan inflasi menyebabkan orang-orang lebih suka berbelanja sekarang dan di masa yang akan datang, sehingga peredaran uang bertambah menjadi lebih cepat. Yang ketiga, perhubungan di antara penawaran uang dan harga adalah lebih rumit dari yang diterangkan oleh teori kuantitas. Apabila ekonomi menghadapi masalah pengangguran, perumusan MV sama dengan PT tidak dapat digunakan untuk menerangkan bagaimana perubahan penawaran uang akan mempengaruhi harga dan jumlah produksi barang dan jasa. Yang keempat, teori kuantitas hanya memperhatikan fungsi uang sebagai alat untuk melicinkan kegiatan tukar-menukar dan transaksi dengan menggunakan uang. Dalam persamaan MV sama dengan PT, masyarakat dianggap meminta uang untuk tujuan membiayai transaksi saja berdasarkan persamaan MV sama dengan PT. Harga-harga akan tetap stabil apabila kenaikan T sebanyak 5% diikuti oleh pertambahan M sebanyak 5% juga. Ini menunjukkan persamaan MV sama dengan PT menganggap bahwa uang hanya digunakan untuk tujuan transaksi jual beli barang. Dalam teori Keynes, uang digunakan juga untuk berjaga-jaga dan spekulasi. Dan kritik yang terakhir, yaitu teori kuantitas mengabaikan efek perubahan penawaran uang atas suku bunga. Dalam teori kuantitas, tidak diperhatikan efek perubahan dari penawaran uang atas suku bunga.
Ini disebabkan karena dalam teori klasik, suku bunga ditentukan oleh penawaran tabungan dan permintaan tabungan untuk investasi. Oleh sebab itu, mereka berpendapat bahwa penawaran uang tidak dapat mempengaruhi suku bunga. Pandangan golongan Keynesian adalah berbeda. Menurut pandangan Keynesian, penawaran uang mempengaruhi suku bunga. Pada materi yang kedua ini akan dibahas mengenai teori keuangan Keynes, di mana teori keuangan Keynes akan menerangkan 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, tujuan masyarakat untuk meminta menggunakan uang. Yang kedua, faktor untuk menentukan tingkat bunga. Dan yang ketiga, efek perubahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi negara. Yang pertama, tujuan memegang uang. Tujuan memegang uang dibagi menjadi 3. Yang pertama, permintaan uang untuk transaksi. Dalam perekonomian modern, di mana tingkat spesialisasinya tinggi, uang sangat diperlukan untuk melancarkan kegiatan ekonomi dan transaksi jual-beli. Tingkat spesialisasi yang tinggi akan wujud apabila pertukaran yang dilakukan menggunakan uang, karena pemilik uang dapat dengan mudah mendapat barang yang diperlukannya. Seperti contohnya, masyarakat yang bekerja akan memperoleh gaji, dan gaji tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti membeli makanan maupun pakaian. Selain itu, uang dapat juga digunakan untuk pengeluaran yang lain. Tujuan yang kedua yaitu permintaan uang untuk berjaga-jaga. Selain untuk transaksi, uang juga dapat digunakan untuk berjaga-jaga menghadapi masa depan. Uang yang disisihkan untuk tujuan masa depan dinamakan sebagai permintaan uang untuk tujuan berjaga-jaga. Masa depan merupakan masa yang sulit untuk diramalkan, karena bisa jadi di masa depan akan bertambah baik, tapi bisa juga di masa depan akan terjadi hal-hal yang bisa saja bertambah buruk. Nah, contoh dari tujuan yang kedua ini, ketika terjadi hal-hal yang tidak dapat diramalkan. Misalnya, ketika pandemi seperti sekarang, di mana banyak terjadi pengurangan tenaga kerja dan pengangguran. Orang-orang yang menyisihkan sebagian pendapatan mereka pada tahun-tahun sebelumnya tidak akan merasa mengkhawatirkan keadaan tidak terduga semacam itu, karena memiliki simpanan untuk memenuhi kebutuhan di masa sulit seperti sekarang. Dan tujuan masyarakat menggunakan uang yang ketiga yaitu permintaan uang untuk spekulasi. Dalam kegiatan ekonomi modern, masyarakat menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi, yaitu disimpan dan digunakan untuk membeli surat berharga seperti obligasi, saham, dan treasury bill. Dalam menggunakan uang untuk tujuan spekulasi ini, suku bunga atau dividen yang diperoleh dari memiliki surat berharga tersebut sangat penting dalam menentukan besarnya jumlah permintaan uang. Apabila suku bunga atau dividen surat berharga tersebut tinggi, maka masyarakat akan menggunakan uang mereka untuk membeli surat-surat berharga tersebut. Akan tetapi, apabila suku bunga dan tingkat pengembalian modal rendah, mereka akan lebih suka menyimpan uangnya daripada membeli surat-surat berharga tersebut. Tujuan permintaan uang yang dijelaskan pada slide sebelumnya dapat digambarkan dalam grafik, seperti pada gambar berikut. Gambar A merupakan kurva permintaan untuk memenuhi tujuan transaksi dan berjaga-jaga. Seperti yang telah diterangkan bahwa permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga ditentukan oleh pendapatan masyarakat atau pendapatan nasional yang ditunjukkan pada gambar tersebut, di mana sumbu datar menunjukkan jumlah uang yang diminta dan sumbu tegak menunjukkan pendapatan nasional. Kurva MTP bergerak dari bawah kiri ke atas kanan yang bermula dari titik origin. Kurva seperti ini berarti semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin tinggi pula permintaan uang untuk transaksi. Ketika pendapatan nasional berada di YA, permintaan uang akan berada di MA.
Dan ketika pendapatan nasional berada di YB, maka permintaan uang akan berada di MB. Sifat hubungan ini digambarkan oleh kurva MTP. Sedangkan pada gambar yang kedua digambarkan bahwa permintaan uang untuk tujuan spekulasi, di mana sumbu datar menunjukkan jumlah uang yang digunakan untuk tujuan spekulasi dan sumbu tegak menunjukkan suku bunga. Pada waktu suku bunga sebesar RO, jumlah uang yang dimiliki adalah MO, dan pada suku bunga sebesar R1, maka uang yang diminta adalah sebesar S1. Kurva tersebut menjelaskan bahwa permintaan uang untuk spekulasi. Semakin rendah suku bunga, semakin banyak permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Sedangkan semakin rendah suku bunga, maka semakin besar keinginan masyarakat untuk menyimpan uang dan tidak menggunakannya untuk spekulasi. Permintaan uang, penawaran uang, dan suku bunga. Menurut ahli ekonomi klasik, suku bunga ditentukan oleh penawaran tabungan dan permintaan dana untuk investasi. Pandangan tersebut berbeda dengan pandangan Keynes, di mana suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang yang akan memenuhi 3 tujuan sebagai berikut. Tujuan untuk transaksi, tujuan berjaga-jaga, dan tujuan spekulasi. Grafik permintaan uang. Grafik A menggambarkan permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga. Oleh karena itu, ia tidak ditentukan oleh suku bunga. Maka kurva MTP tidak elastis sempurna atau tegak lurus. Kurva MSP dalam grafik B adalah permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Permintaan uang dalam masyarakat yaitu MD yang meliputi permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga dan spekulasi ditunjukkan dalam grafik C. Kurva MD diperoleh dari menjumlahkan kurva MSP dengan kurva MTP. Kurva MD menunjukkan bahwa pada suku bunga sebesar RO, permintaan uang dalam perekonomian sebesar DO. Pada suku bunga R1, maka permintaan uang dalam perekonomian adalah D1. Grafik penawaran uang. Dalam gambar 9.3 ditunjukkan kurva permintaan dan penawaran uang dalam perekonomian dan bagaimana kedua faktor tersebut menentukan suku bunga. Kurva MD adalah kurva permintaan uang dan ditentukan dengan cara seperti yang telah ditunjukkan pada gambar 9.2. Sedangkan kurva MS0 dan kurva MS1 adalah kurva penawaran uang. Jumlah penawaran uang dalam suatu masa tertentu ditentukan oleh pemerintah melalui bank sentral, dan jumlahnya adalah tetap dalam jangka pendek. Maka kurva penawaran uang tidak elastis sempurna atau tegak lurus. Perubahan dalam penawaran uang ditunjukkan oleh pergerakan kurva tersebut. Pergerakan ke kiri berarti penawaran uang turun, dan pergerakan ke kanan berarti penawaran uang bertambah. Grafik penentuan suku bunga. Suku bunga dalam ekonomi ditentukan oleh keseimbangan dalam permintaan dan penawaran uang. Asumsikan pada mulanya jumlah penawaran uang adalah MS0. Kurva ini bersilang dengan kurva MD pada E0, dan ini berarti bahwa suku bunga adalah R0. Seterusnya, asumsikan pula penawaran uang bertambah dari MS1. Kurva ini bersilang dengan MD dan E1, sehingga suku bunga turun menjadi R1. Contoh ini menunjukkan bahwa perubahan dalam penawaran uang akan mempengaruhi suku bunga. Pada materi ketiga akan dibahas mengenai uang dan kegiatan ekonomi menurut pandangan Keynes. Yang pertama, mekanisme transmisi. Analisis Keynes berkeyakinan bahwa pengangguran selalu wujud dan menyebabkan tingkat kegiatan ekonomi belum mencapai tingkat yang maksimum. Keadaan tersebut dapat diperbaiki dengan dua kebijakan, yaitu yang pertama, menaikkan pengeluaran agregat melalui perubahan pengeluaran pemerintah. Komponen pengeluaran agregat lain seperti ekspor dan investasi, dan membuat perubahan dalam sistem pajak pemerintah. Dan yang kedua, menambah penawaran uang. Analisis Keynes tidak menunjukkan bagaimana perubahan penawaran uang akan mempengaruhi tingkat harga. Efek perubahan penawaran uang atas kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu perubahan dalam
penawaran uang menimbulkan perubahan atas suku bunga. Yang kedua, perubahan suku bunga mengubah jumlah investasi. Dan yang ketiga, perubahan jumlah investasi mengubah pengeluaran dan pendapatan nasional. Tiga tahap perubahan tersebut disebut dengan mekanisme transmisi, yaitu suatu rangkaian peristiwa yang menggambarkan efek perubahan penawaran uang atas kegiatan ekonomi negara. Rangkaian peristiwa yang berlaku. Mekanisme transmisi yang menggambarkan efek perubahan penawaran uang atas kegiatan ekonomi negara ditunjukkan pada gambar 9.4, di mana grafik A menggambarkan efek pertambahan penawaran atas suku bunga. Pertambahan penawaran uang dari MS0 menjadi MS1 menyebabkan suku bunga merosot dari R0 menjadi R1. Efek perubahan suku bunga ke atas investasi ditunjukkan pada gambar B. Pada ketika tingkat bunga adalah R0, maka tingkat investasi swasta adalah I0. Penurunan suku bunga menjadi R1 menyebabkan investasi bertambah menjadi I1. Ini berarti investasi bertambah sebanyak delta I. Dalam gambar C, ditunjukkan efek dari pertambahan investasi pengeluaran agregat adalah AE0. Maka pendapatan nasional adalah Y0. Kenaikan investasi sebanyak delta I menaikkan pengeluaran agregat dari AE0 menjadi AE1. Sebagai akibatnya, pendapatan nasional bertambah dan akan mencapai Y1. Dari uraian di atas, menyatakan bahwa perubahan-perubahan dalam penawaran uang akan mempengaruhi keseimbangan pendapatan nasional dan kesempatan kerja, sedangkan pengurangan penawaran uang akan menurunkan pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Pada slide berikut akan saya jelaskan teori keuangan Keynes dan tingkat harga. Teori keuangan Keynes tidak memperhatikan efek perubahan penawaran uang kepada tingkat harga, karena masih terdapat pengangguran. Kenaikan penawaran uang dianggap hanya akan menaikkan pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Tingkat harga diasumsikan tidak akan mengalami perubahan. Dan perangkat likuiditas. Perangkap likuiditas adalah suatu keadaan di mana suku bunga dalam perekonomian mencapai tingkat yang sangat rendah dan menyebabkan permintaan uang untuk tujuan spekulasi menjadi elastis sempurna. Karena ciri tersebut, maka pada suku bunga yang rendah, permintaan uang dalam perekonomian akan menjadi elastis sempurna. Perhatikan pada perangkap likuiditas pada grafik berikut. Asumsikan pada mulanya penawaran uang adalah MS0. Pada tingkat penawaran ini, kurva permintaan uang MD menjelang MS0 di titik E0, dan ini menunjukkan bahwa suku bunga adalah 4%. Asumsikan pemerintah menambah penawaran uang sehingga menjadi MS1. Perubahan ini menyebabkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang dicapai di E1 dan berarti suku bunga adalah 2%. Semenjak titik E1, kurva permintaan uang telah menjadi elastis sempurna. Sebagai akibatnya, apabila penawaran uang terus ditambah, tingkat bunga tidak akan turun lagi. Sebagai contoh, kenaikan penawaran uang dari MS1 ke MS2 menyebabkan keseimbangan berubah dari E1 menjadi E2. Pada keseimbangan yang baru ini, suku bunga tetap sebanyak 2%. Perhatikan gambar 9.6 dalam grafik A ditunjukkan bagaimana perubahan penawaran uang akan mempengaruhi keseimbangan Y sama dengan AE dan pendapatan nasional. Pada awalnya diasumsikan pengeluaran agregat adalah AE0 dan tingkat harga adalah P0. Pengeluaran agregat tersebut akan menyebabkan keseimbangan pendapatan nasional dicapai di E0 dan dengan demikian pada mulanya pendapatan nasional adalah Y0. Sesuai dengan keadaan keseimbangan yang asal ini, dalam gambar B ditunjukkan kurva AD yang melalui titik A yang menggambarkan tingkat harga adalah P0 dan pendapatan nasional real adalah Y0. Lalu, perubahan penawaran uang seperti ditunjukkan dalam analisis mengenai mekanisme transmisi akan mengalihkan kurva AE0. Apabila penawaran uang berkurang kurva AE0 akan bergeser ke bawah, misal menjadi AE1. Keseimbangan ekonomi negara dicapai di E1 dan pendapatan nasional berkurang kepada Y1. Perubahan ini berlaku pada tingkat harga yang tidak berubah, yaitu pada P0.
Dengan demikian, dalam analisis ADAS, keseimbangan di E1 digambarkan oleh titik B pada grafik B. Perubahan yang sebaliknya yaitu apabila penawaran uang bertambah, kurva pengeluaran agregat akan ke atas, misalnya menjadi AE2. Keseimbangan pendapatan nasional akan berubah ke E2, dan pendapatan nasional meningkat menjadi Y2. Dalam analisis ADAS, keseimbangan ini ditunjukkan oleh titik C. Titik ini menggambarkan sampai di mana kurva AD0 bergerak apabila penawaran uang bertambah. Pertambahan itu menyebabkan AD0 bergeser menjadi AD2. Analisis di bagian ini seterusnya akan menunjukkan bagaimana kenaikan itu mempengaruhi keseimbangan ADAS. Dua keadaan akan ditunjukkan, yaitu keadaan di mana kurva AS adalah landai dan keadaan di mana kurva AS curam. Keadaan yang pertama, kurva AS landai. Perhatikan pada gambar 9.7, perhatikan kurva AD dan kurva AS0 yang bentuknya landai. Keseimbangan ADAS yang asal adalah di E. Dengan demikian tingkat harga adalah P0 dan pendapatan nasional real Y0. Pertambahan penawaran uang mengalihkan kurva AD menjadi AD1 dan menyebabkan keseimbangan bergeser ke E1. Kedudukan keseimbangan ini menunjukkan tingkat harga mengalami kenaikan yang relatif kecil, dari P0 menjadi P1, dan pendapatan nasional real mengalami kenaikan yang relatif besar, dari Y0 menjadi Y1. Keadaan yang kedua, kurva AS curam. Sekarang perhatikan keseimbangan di antara AD dan AS1, di mana kurva AD adalah seperti yang diterangkan sebelum ini, tetapi kurva AS1 curam. Keseimbangan awal adalah pada titik E1 yang juga pada tingkat harga P0 dan pendapatan nasional real Y0 yang sama dengan pada keseimbangan keadaan 1. Perubahan AD menjadi AD1 juga sama besarnya seperti dalam keadaan 1. Akan tetapi, seperti jelas dilihat dalam gambar 9.7, perubahan keseimbangan yang berlaku berbeda sifatnya. Dalam keadaan 2, harga mengalami kenaikan yang lebih tinggi. P0 P2 dalam keadaan 2 lebih besar dari P0 P1 dalam keadaan 1, dan pendapatan nasional real mengalami pertambahan yang lebih rendah. Y0 Y1 dalam keadaan 1 adalah lebih besar dari Y0 Y2 dalam keadaan 2. Kesimpulan melalui ADAS dapat dibuktikan bahwa pandangan golongan klasik dan Keynes tidak sepenuhnya benar. Pandangan klasik kurang tepat karena yang pertama, kesempatan kerja penuh tidak selalu tercapai dalam perekonomian, oleh sebab itu T dapat berubah. Yang kedua, kenaikan harga yang mungkin berlaku tidaklah sebesar yang diramalkan oleh teori kuantitas, yaitu kenaikan harga adalah sama antara tingkat kelajuan dengan pertambahan penawarannya. Sedangkan kelemahan teori Keynes adalah analisisnya tidak memperhatikan efek perubahan penawaran uang atas tingkat harga. Kebijakan moneter dan kegiatan ekonomi. Kebijakan moneter dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama, kebijakan moneter kuantitatif, yaitu adalah langkah-langkah bank sentral yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian. Kebijakan moneter kuantitatif dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, melakukan jual beli dalam pasar uang dan pasar modal atau operasi pasar terbuka. Yang kedua, membuat perubahan atas suku diskonto dan suku bunga yang harus dibayar oleh bank-bank perdagangan. Yang ketiga, membuat perubahan ke atas cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank perdagangan. Kebijakan moneter kualitatif adalah langkah-langkah bank sentral untuk mengawasi bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Kebijakan moneter kualitatif dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pengawalan pinjaman secara terpilih dilakukan dengan menentukan jenis pinjaman mana yang harus dikurangi atau digalakkan. Yang kedua, pembujukan moral. Bank sentral mengadakan pertemuan langsung dengan bank perdagangan untuk meminta melakukan langkah tertentu. Efek kebijakan moneter dalam grafik dapat dilihat pada gambar 9.8 berikut. Grafik A menunjukkan efek kebijakan moneter dalam analisis pengeluaran agregat penawaran agregat. Y sama dengan AE. Pengeluaran agregat pada ketika ekonomi mengalami kemunduran adalah AE0, dan dengan demikian keseimbangan yang asal dicapai di E0 dan pendapatan nasional adalah Y0. Kebijakan moneter akan menambah pengeluaran agregat, dan perubahan ini ditunjukkan oleh perubahan AE0 menjadi AE1, dan pendapatan nasional menjadi meningkat Y1.
Pertambahan pendapatan nasional ini akan menambah kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran. Kebijakan moneter dapat pula diterangkan dengan menggunakan analisis ADAS seperti ditunjukkan pada grafik B. Keseimbangan asal yaitu pada ketika perekonomian mengalami kemunduran dicapai di E0, yaitu titik persilangan di antara AD0 dan AS. Keseimbangan ini adalah sama dengan keseimbangan asal dalam analisis Y sama dengan AE. Maka harga pada keseimbangan asal ini adalah P0. Oleh karena kebijakan moneter memindahkan pengeluaran agregat dari AE0 menjadi AE1 dan menyebabkan pendapatan nasional bertambah sebanyak Y0 Y1, maka kurva AD0 akan bergeser menjadi AD1 yang melalui titik E1 di mana E0 E1 sama dengan Y0 Y1. Kurva AD1 memotong kurva AS di E2 dan ini merupakan keseimbangan ADAS yang baru, efek dari melaksanakan kebijakan moneter. Keseimbangan yang baru ini menunjukkan pendapatan nasional real hanya meningkat dari Y0 menjadi Y2 dan tingkat harga meningkat dari P0 menjadi P1. Sekian presentasi dari saya dan Viantika. Jika ada salah kata atau kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.